Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama dengan saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, apa kabar rekan-rekan dimanapun Anda? Saya berharap semoga rekan-rekan semuanya dikasih kesehatan, dikasih kemudahan di dalam menjalankan setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, semoga setiap aktivitas yang kita lakukan, ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah yang paling terpenting untuk kita menuju surga Allah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit tidak terlalu panjang lebar, insya Allah gitu. Saya ingin sedikit memberi pandangan saya ataupun ingin memberi masukan-masukan terhadap situasi politik kita yang sebentar lagi kita akan menuju kontestasi pemilihan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Tinggal beberapa hari lagi ini teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberi pandangan menyangkut soal masalah fenomena bagaimana banyaknya pihak-pihak yang kemudian menyerukan kepada presiden untuk kemudian tidak mengambil sikap terlalu berlebihan di dalam urusan mengekspresikan hak politik dia sebagai seorang kepala negara. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit memberi pandangan menyangkut soal masalah hal ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu ya, hari Selasa, betul. Nah, kami melakukan aksi taubat demokrasi gitu. Saya ingin sedikit memberi pandangan saya menyangkut soal hal ini. Sekiranya perkara ini ataupun pandangan ini bisa diteruskan dan bisa menjadikannya tersampaikan gitu ya kepada pihak-pihak yang dituju. Terutama adalah kepada Pak Presiden Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, secara normatif saya secara pribadi kemudian mengamini itu bahwa Presiden sebagai seorang kepala negara memiliki hak untuk kemudian melakukan kampanye atau punya hak untuk melakukan kampanye politik kepada paslon tertentu yang dimana itu menjadi pilihan dia secara personality sebagai seorang Jokowi katakanlah. Teman-teman sekalian, saya mengamini hal itu sebab ini adalah sesuatu yang normanya sudah berada dan dituangkan di dalam pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kita tentang pemilihan umum. Nah, jadi saya kira bahwa ini adalah normatif dan sudah ada ketentuan normanya di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, saya tidak bicara ataupun mempermasalahkan perkara ini lagi karena bagi saya yang mengamini negara ini adalah negara hukum dan mengamini norma itu sudah melalui perbincangan panjang, sudah melalui perdebatan panjang di ruang parlemen oleh para legislator kita, maka saya mengamini hal ini dan tidak sebagai catatan tambahan bahwa perkara ini atau norma 299 ini ayat 1 ini kemudian tidak hanya saja melalui pembahasan para wakil kita yang ada di parlemen, melainkan juga dihadirkan para ilmuwan, para akademisi di sana untuk kemudian berdebat menyangkut soal masalah undang-undang ini. Jadi banyak elemen yang kemudian dihadirkan di dalam parlemen itu untuk kemudian membahas secara bersama tentang bagaimana undang-undang ini ke depannya akan nantinya kemudian menghindari pertikaian dan lain seterusnya. Jadi saya tidak lagi kemudian hadir di dalam perbincangan itu karena ini saya kira ini sudah membentuk satu hukum yang dimana pada kesempatan hari ini kita sudah menjalankan tentang lex spesialisnya. Mestinya kita harus mengimplementasinya. Nah, jadi saya mengamini hal itu. Namun pada kesempatan hari ini ingin sedikit saya memberi pandangan menyangkut soal masalah ini teman-teman sekalian. Bahwa Pak Presiden, Pak Joko Widodo sebagai seorang kepala negara secara sadar bahwa Bapak memiliki hak di dalam berpolitik dan punya hak untuk melakukan kampanye. Nah, kita mengamini hal itu sebab ada normanya di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyangkut soal masalah pemilihan umum. Itulah kemudian Pak Presiden pun juga melakukan klarifikasi terhadap
serangan-serangan banyak pihak yang mempertanyakan tentang keberpihakan Pak Presiden sebagai kepala negara yang melakukan atau menyampaikan satu pernyataan di Bandara Halim waktu itu, dengan kemudian menghadirkan poster, memprint out gitu ya, memprint pasal tersebut di dalam satu poster gitu, lalu kemudian mencoba untuk menunjukkannya kepada media dan seolah-olah yang terlihat di situ kata Pak Presiden, saya nggak salah loh, ini ada normanya. Yes, betul, Pak Presiden tidak salah secara normatifnya, betul. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit memberi pandangan menyangkut masalah hal ini Pak Presiden, bahwa secara sadar Pak Presiden bisa melakukan kampanye tersebut. Tetapi satu hal yang kemudian ingin kita sampaikan, karena sebagaimana kemudian banyak pihak menyoroti perkara menyangkut soal masalah etika, perkara soal masalah moral dan lain seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyoroti menyangkut soal masalah keadilan gitu. Jadi bahwa agarlah kemudian setiap peserta pemilu ini memiliki keadilan, mendapatkan keadilan perilaku daripada negara, maka Pak Presiden, kita mengharapkan kepada Pak Presiden untuk kemudian tidak menggunakan jabatannya sebagai seorang kepala negara untuk melakukan instruksi ataupun mempengaruhi penyelenggara-penyelenggara pemilu ini dalam rangka untuk meloloskan paslon yang dimana dikampanyekan oleh Presiden. Nah, ini yang kemudian tidak kita inginkan. Secara sadar saya mengamini bahwa Presiden punya hak di dalam berpolitik, punya hak di dalam berkampanye. Sebagaimana kemudian ketentuan pasal 299 ini. Tetapi yang kemudian saya mau ingin sedikit menyarankan kepada Pak Presiden adalah, Presiden janganlah kemudian menggunakan jabatannya sebagai kepala negara untuk mempengaruhi lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu, ataupun instrumen keamanan kita, kepolisian, dalam rangka untuk mengamankan, membackup kepentingan politik pasangan presiden yang dipilihkan atau dikampanyekan oleh presiden. Nah, oleh sebabnya, dalam konteks ini, inilah yang kemudian kita kecamkan. Saya tidak mau ingin bicara menyangkut soal masalah etika ataupun moral. Oke, karena akan dijawab bahwa ini adalah perkara di dalam urusan filsafat yang harusnya diselesaikan di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Oke, selesai di sana. Tapi di konteks ini saya mau ingin bicara tentang kepastian hukum, yang satu di antaranya adalah menyangkut soal masalah keadilan. Ya, kepastian hukum itu harus menyasar keadilan. Dan kita mesti harus memastikan kepada kepala negara, Pak Presiden, untuk di dalam urusan mengekspresikan hak politiknya, mestilah dia memerhatikan urusan keadilan yang harus didapatkan oleh setiap calon presiden kita yang ada. Nah, agarlah kemudian tidak ada bahasa-bahasa negatif, bahasa-bahasa yang diframingkan kepada Pak Presiden, yang dimana itu mereduksi nama besar daripada lembaga negara ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang kemudian saya ingin memberikan pendapat saya menyangkut soal masalah hal ini. Yang saya mau ingin soroti adalah perkara keadilannya. Pak Presiden silahkan melakukan haknya sebagai seorang kepala negara yang berpolitik gitu ya, untuk berkampanye kepada siapa, itu is okay, no problem di sana, ada normanya. Tetapi yang ingin kita mintakan adalah Pak Presiden mesti melakukan atau mengekspresikan hak politiknya secara adil di sini, sehingga kemudian tidak ada satu di antara tiga paslon ini ataupun dua di antara tiga paslon ini kemudian berkecil hati, memiliki atau mempermasalahkan perkara keadilan yang kemudian tidak didapatkan di dalam urusan implementasi hak politik seorang presiden, yang haruslah mengedepankan keadilan agarlah kemudian hak dari setiap capres ini kemudian bisa dapat tersalurkan dengan baik, tanpa terbatasi dengan kekuatan politik yang dimainkan oleh presiden di dalam rangka mengekspresikan hak politiknya. Nah, inilah teman-teman sekalian, saya kira ini adalah pendapat saya yang haruslah kemudian kita gaungkan secara jauh jangkauannya dan secara keras suara kita melantangkan hal ini. Nah, jadi
eh, secara sadar saya mengamini itu. Sekali lagi saya akan mengulangi ini kembali bahwa secara sadar saya mengamini bahwa presiden boleh melakukan politik atau boleh berpihak kepada siapa saja. It's okay. Tapi keberpihakan Pak Presiden itu secara individu, personality dia. Sebagai seorang Jokowi secara personalitinya. Jadi Pak Presiden secara personalitinya sebagai seorang Jokowi bisa menyalurkan hak politiknya dia sebagai seorang pribadi, bukan sebagai seorang kepala negara yang bisa menginstruksikan gitu ya, dan mempengaruhi kelompok-kelompok ini. Dalam maksud saya adalah penyelenggara-penyelenggara pemilu ini ataupun keamanan-keamanan kita dalam rangka ini adalah kepolisian katakanlah. Nah, untuk kemudian bisa melakukan pembekapan atau melakukan pengawalan atas hak politik Pak Presiden ini, sehingga bisa meloloskan kepentingan-kepentingan Pak Jokowi sebagai seorang personality dalam memilih salah satu di antara 3 paslon yang ada. Nah, jadi saya kira inilah yang harus dibatasi oleh seorang kepala negara, dan mestinya kita soroti, bukan perkara soal masalah etiknya ataupun soal masalah moralnya. Saya secara pribadi mengamini bahwa Pak Presiden masih memiliki etik, gitu ya, masih punya moral, gitu ya. Oleh sebabnya mesti harus mengedepankan, jika kemudian Pak Presiden punya etik, Pak Presiden punya moral, maka harus mengedepankan keadilan agar ketiga capres yang ada bisa mendapatkan akses politik yang baik dan secara merata, tanpa ada yang kemudian dispesialkan, tanpa ada yang kemudian dikesampingkan, dan tanpa ada yang dikecilkan, gitu ya. Jadi itulah yang saya kira barangkali pada kesempatan hari ini mestilah kita gaungkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, pendapat saya sebagaimana demikian. Pak Presiden mesti dibatasi pada ruang ini. Silahkan. Jadi tidak dibatasi secara mutlak ya, karena mustahil juga membatasi seorang kepala negara dalam sistem presidensil. Nah, jadi saya kira memang itu salah, fatal gitu. Tetapi pada konteks kita dalam menyelenggarakan pemilu yang dimana mesti harus dikedepankan soal masalah keadilan ini, Pak Presiden boleh silahkan melakukan kampanye, tetapi janganlah kemudian sebagai kepala negara mempengaruhi semua instrumen negara ini. Yang paling terpenting adalah instrumen pemilu kita ini, penyelenggara pemilu kita ini, untuk kemudian membackup kepentingan politik Pak Presiden, membackup pilihan Pak Presiden, sehingga kemudian yang lain di antara satu yang menjadi pilihan ini malah justru kemudian menjadi asing ataupun tidak mendapatkan akses politik dan tidak mendapatkan keadilan di dalam ruang akses politik itu. Nah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Saya tidak membatasi hak Presiden sebagai seorang kepala negara di dalam hal menyelenggarakan negara, tetapi dalam konteks pemilu ini saya ingin bersuara tentang pembatasan itu. Pak Presiden silahkan mengekspresikan hak politiknya, tetapi jangan mempengaruhi penyelenggara-penyelenggara pemilu untuk kemudian memenangkan paslon yang dipilih oleh Pak Presiden. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pandangan rekan-rekan menyangkut soal masalah hal ini? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.